VPN, Virtual Private Network. Fungsinya sih sebenarnya 100% ya sama kata-kata tadi gitu. Jadi seolah-olah tuh kalian ada di dalam suatu private network gitu. Hence namanya virtual. Asik, virtual. Kalian tuh seolah-olah dari dalam network kalian sendiri, padahal kalian itu lewat internet. Nah, gimana cara kerjanya dan lain-lainnya, pokoknya was-was-wasnya. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Nah, jadi VPN itu kalau bisa gue gambarin gitu ya. Ini VPN. Jadi VPN itu mirip sebenarnya cara kerjanya tuh kayak proxy. Kalau misalkan proxy itu kalian misalnya ada klien gitu ya. Habis itu kliennya connect gitu ke suatu proxy. Nah, habis itu proxy-nya connect ke internet. Nah, di dalam kasus proxy ini jadinya tuh seolah-olah misalkan kliennya punya IP 111 gitu ya. Habis itu proxy-nya itu IP-nya 2222. Nah, udah deh tuh si internetnya itu dia taunya bahwa oh ada yang connect nih dari gua dari 2222 gitu. Misalnya dari server atau dari Facebook atau dari Google gitu ya, apapun lah. VPN itu sebenarnya kurang lebih sama. Cuma VPN itu punya beberapa kelebihan lah. Yang pertama itu dia ada sesuai namanya gitu ya, ada virtual private network. Misalkan ini ada klien lagi 3333 gitu ya. Ini mereka punya virtual IP 192.168.1.1. 110. Klien satunya lagi punya juga virtual IP 111 gitu. Nah, cuma kalau misalkan si klien itu pengen ke internet bisa juga gitu. Tapi fungsi utama dari VPN itu adalah bahwa klien-klien ini bisa terhubung satu sama lain gitu lewat internet juga. Ini kan karena klien ke VPN lewat internet juga nih. Nah, jadinya si 110 ini bisa terhubung ke 111. Kalau misalkan proxy itu kagak ada tuh. Klien satu sama klien lainnya itu nggak ada hubungannya sama sekali. Mereka nggak bisa komunikasi satu sama lain gitu ya. Dan juga VPN itu mereka itu nge-provide encryption di bagian sininya nih. Salah. Nih, jadi koneksi antara klien ke VPN itu di sini ada encryptionnya. Kita ngehubungan klien satu ke klien 2 itu nggak akan bisa dilihat dari ISP kita gitu maksudnya. Nah, kalau beda proxy itu dari klien ke proxy juga beberapa sih ada yang ada encryptionnya gitu. Misalnya kayak HTTPS proxy gitu. Ada juga, cuma konsepnya beda biasanya. Encryptionnya itu beda. Kalau proxy itu biasanya seingat gue tuh lewat TLS gitu encryptionnya. Nah, kalau VPN bisa macam-macam tuh. Ada juga yang pakai TLS kayak OpenVPN, ada juga yang kayak pakai Streamcheaver gitu, kayak pakai WireGuard. Nanti gue lebih jelasin deh ya. Sekarang kita bahas lagi detail-detail protokol si VPN tuh kira-kira ada apa aja ya. Nah, protokol VPN yang paling famous itu ada namanya OpenVPN. Nah, ini OpenVPN ini sebenarnya DOG VPN protokol lah. Jadi dia sudah melanglang buana cukup lama dibandingkan dengan yang lain-lain. Yang lain-lainnya juga lama sih. Cuma OpenVPN itu biasa kayak jadi de facto standar untuk enterprise yang menghubungkan dari klien ke server gitu, dari user gitu pengguna ke mana-mana gitu. Biasanya pakai OpenVPN tuh. Fiturnya itu banyak banget, bisa connect pakai TCP, bisa connect pakai UDP, bahkan bisa connect lewat HTTP proxy juga bisa OpenVPN. Pokoknya lumayan banyak lah. Ini terkenal di enterprise yang mungkin kayak dari small medium gitu ya. Biasanya kalau yang large enterprise tuh udah mulai pakai VPN yang aneh-aneh tuh. VPN yang dari Palo Alto lah, VPN yang dari apa endpoint security, pokoknya VPN-nya biasanya aneh-aneh tuh kalau misalnya udah large enterprise gitu ya. Nah, yang berikutnya itu ada lagi nama protokolnya tuh IPsec sebenarnya. Tapi IPsec itu biasanya digabung sama protokol lain kayak IKE V2 atau kayak L2TP atau SSL VPN gitu ya. Nah, IPsec ini juga lumayan terkenal di dunia enterprise gitu. Dan kebanyakan itu dipakai IPsec untuk menghubungkan antara site to site VPN. Jadi
ada data center 1 sama data center 2 itu dihubunginnya lewat IPsec. Biasanya begitu. Nah, kelebihannya IPsec itu gitu ya dibandingkan OpenVPN itu dia protokolnya itu native di macOS sama di Windows. Jadi di macOS tuh lu bisa ada pilihannya untuk create VPN, sama di Windows juga ada. Dan IPsec itu salah satu protokol yang bisa dipilih gitu. Jadi natively ada di OS-nya, di Windows sama di macOS gitu. Nah, yang berikutnya itu ada namanya PPTP, point to point protokol. Kayaknya apa ya? Nggak tahu. Pokoknya PPTP deh. Nah, ini PPTP tuh standar yang paling tua, pokoknya paling lama. Dari semua-semuanya tuh PPTP tuh paling lama. Dan paling jelek. Karena setahu gue tuh PPTP skema enkripsinya gitu ya, itu udah mulai tidak up to date. Dan bisa apa ya, tidak dikonsider safe lagi lah PPTP itu. Dan ini PPTP tuh protokol yang menurut gue paling aneh sendiri gitu ya. Di saat kayak OpenVPN dan IPsec itu bekerja di TCP atau UDP. Nah, PPTP itu lu tahu kerjanya di protokol apa? Namanya protokol GRE. Jadi bukan TCP, bukan UDP, bukan ping, tapi namanya GRE, itu beda sendiri. Dan kadang-kadang tuh jadi suatu problem di cloud-cloud tertentu. Kayak dulu tuh misalnya Google Cloud itu nggak ada support GRE itu. Sekarang sih udah ada sih ingat gue. Dulu tuh nggak ada GRE, jadi PPTP itu nggak bisa dipasang di Google Cloud manapun gitu. Jadi lu nggak bisa connect PPTP. Dan PPTP itu awal-awal dibentuk itu salah satu yang konsorsiumnya kayaknya gitu ya. Kayak konsorsiumnya itu salah satu anggotanya si Microsoft. Jadinya PPTP itu sampai sekarang masih disupport natively di Windows. Walaupun secara skema enkripsi itu katanya sudah lemah. Lemah, dia enkripsinya lemah, tidak safe lagi. Siap-siap dihack mungkin ya. Atau at least mungkin koneksi enkripsi bisa kebuka gitu di PPTP gitu. Nah, ada lagi yang paling baru dan lumayan apa ya, menggegerkan dunia VPN. Pokoknya lumayan heboh lah karena ini tuh salah satu VPN terbaru dan terkencang. Itu adalah namanya WireGuard. Asik, WireGuard. Dan ini WireGuard itu memang ya itu salah satu implementasi protokol VPN yang paling kencang dibandingkan sama IPsec dan OpenVPN gitu. Walaupun OpenVPN itu paling lambat setahu gue. Dan paling keduanya tuh lebih cepat IPsec. Beberapa fakta menarik gitu ya di WireGuard itu. Yang satu itu dia natively supported di Linux. Karena code-nya WireGuard itu udah dimasukin di kernelnya Linux gitu ya. Jadi WireGuard itu bekerja di kernel space, bukan di user space lagi. Makanya bisa kencang banget tuh kalau misalnya di Linux gitu. Kalau gua nggak salah ingat di benchmark itu dia tuh bisa nyentuh Gbps gitu, 1 atau 2 Gbps gitu trafficnya. Kalau yang lainnya tuh masih di ratusan, OpenVPN copo sendiri 100 apa kalau nggak salah. IPsec tuh bisa 500 atau 600. Tapi cemiu ya, silahkan kalian lihat sendiri data-datanya, kalian cari lah benchmarknya di internet gitu. Dan ketika dimasukin di Linux itu si code base-nya WireGuard itu dipuji sama si kreatornya Linux. Linus Torvalds. Oh, pokoknya DOG Linux person lah. Dipuji tuh. Karena code base-nya WireGuard itu dikit. Jadi cuma 4.000 baris. Dan karena kan kalau kalian tahu 4.000 baris berarti gampang banget di audit gitu ya. Karena kan ini suatu security feature lah. Kalau security feature tapi code base-nya banyak kan gimana ngeceknya apakah ini ada bug ataukah ada security vulnerability gitu kan. Bandingkan dengan OpenVPN yang code base itu bisa sampai 500.000 baris. Lu bayangin tuh 500.000 baris versus 4.000. Ya gimana 500.000 barisnya, kayak lu misalkan lu pakai OpenVPN kita mau ngaudit 500.000, mulainya aja nggak tahu dari mana. Gue mulai dari mana nih? 500.000 banyak banget nih. Bisa 2 tahun kali ini gue ngaudit nih. Udah nggak jadi ya, nggak usah gue audit deh. Pakai WireGuard aja. Nah, sekarang ngomongin tentang use case gitu ya. VPN tuh dipakainya buat apa sih? Sebenarnya secara harfiah, kata per kata, virtual private network. Jadi ya VPN itu dipakai untuk ya private network. Jadi misalkan kayak gambar tadi gitu yang gue bilang gitu ya. Nah, si 110 ini tuh jadinya bisa connect ke 111. Atau mungkin kayak contoh lebih realnya lagi. Misalnya 110 itu mau connect ke 192, 168, 111, port 80 gitu. Nah, jadi bisa terjadi nih kayak gini. Yaitu si klien 1 itu bisa connect ke klien 2 tanpa harus
ngebuka portnya itu lewat internet gitu. Jadi listeningnya itu bukan di 11180 kayak gini, bukan. Tapi listeningnya itu di IP, typo lagi ini ternyata. Di IP VPN-nya dia, jadi dia listeningnya itu di VPN doang. Jadi lebih aman, nggak akan di DDoS, lebih private. Nah, internal tools yang biasa ada di enterprise gitu, biasanya mereka lewat VPN. Jadi tools-tools internal mereka tuh available di dalam VPN gitu, nggak dibuka luas ke internet. Karena kan bahaya bisa dihack gitu ya. Apalagi yang buat gua kan. Internal tools kantor gua yang buat gua implementasinya jelek banget lagi. Itu kalau dibuka di internet tuh wah, bahaya. Yang ada 2 hari itu kayak udah kehack tuh, udah tahu tuh langsung semua karyawan gua namanya siapa, gajinya. Nah, ini salah satu use case yang banyak dipakai lah. Tapi nowadays gitu ya. Bahasa Inggris lagi. Zaman-zaman sekarang tuh VPN yang apalagi yang level customer level gitu ya. Itu dipakai simply untuk nge-masking IP kalian. Jadi fitur yang dipakai tuh yang di sebelah sini yang banyak terjadi di luar sana lah, kayak misalkan NordVPN gitu-gitu. Nah, itu fitur utama yang mereka jual itu adalah masking si IP-nya. Kenapa nggak proxy yang ditawarin? Karena ini ada plus encryption dan mereka tuh bisa nge-manage lebih bagus lah dibandingkan sama proxy gitu ya. Dan proxy ini tuh FYI dia tuh bisa nolak request dari kliennya gitu loh, tergantung dari rules-nya gitu. Misalkan dia mau ngeblok facebook.com bisa, mau ngeblok google.com gitu bisa juga. Nah, kalau VPN tuh nggak bisa. Nah, sekarang kira-kira apa kekurangannya kalau misalkan kalian pakai OpenVPN dibandingkan kalian pakai switch router di rumah gitu lah pada umumnya gitu ya. VPN itu sejauh yang gue lihat itu jarang ada yang support multicast. Jadi kayak DNS, multicast DNS gitu, itu jarang banget yang support. MDNS itu biasanya fungsinya dipakai kayak misalkan kalian mau connect ke Google Chromecast gitu ya. Atau misalkan ke Apple AirPlay. Itu kan biasanya kalian di handphone tuh kayak tinggal klik, terus keluar tuh di Google Chromecast-nya yang mana. Itu adalah fungsi MDNS, jadi nge-broadcast dari si Chromecast-nya, nge-broadcast ke semua device, ngasih tahu bahwa ada IP gua nih di sini. Gue Chromecast, ada IP gue di sini. Kalian kalau mau connect silahkan. Kurang lebih itu fungsinya MDNS itu begitu. Dan itu tidak ada fungsinya biasanya di VPN yang default gitu ya. Kecuali kalian otak-atik wash gitu. Bisa, ya oke lah, mantep, kalian pinter. Hoi. Dan sejauh yang gue tahu WireGuard itu sama sekali nggak ada fungsi multicast. OpenVPN itu bisa dibuat fungsi multicast-nya kalau kalian operating di layer 2. Jadi modenya tuh di OpenVPN ada 2, setahu gue ada tab sama tune gitu. Tune itu yang layer 3-nya, tab itu yang layer 2-nya gitu. Kalau operate-nya di layer 2 harusnya bisa multicast. Gue belum pernah coba sih. Jadi multicast itu dia protokol yang literally ngepake multicast address gitu. Jadi misalnya yang tadi gue bilang gitu ada Chromecast. Nah, Chromecast-nya itu dia akan misalkan lewat router gitu ya. Dia itu pas lagi connect ke router, dia tuh pakai special address gitu lah. Addressnya itu di range 200-an, hampir ke 255 gitu. Pokoknya 200 ke atas lah. 251. Ini kalau MDNS nih. Terus nanti si router itu akan nge-broadcast tuh ke klien-kliennya. Nah, multicast tuh kurang lebih kayak begini fungsinya. Dan ini yang tidak ada di VPN-VPN kayak WireGuard. Atau kayak di OpenVPN tapi yang tune gitu ya. Kalau yang tab kan ada tuh bisa karena dia operate di layer 2 gitu, nggak peduli sama IP-IP-an. Nah, kalau si WireGuard jadinya IP ini nih mereka nggak tahu nih. Karena kan device mereka kan di sono kayak IP-nya misalnya 192 gitu. Terus masuk IP 224. Apaan nih 224? Nggak kenal gua, buang. Kurang lebih begitu di WireGuard. Nah, terus kekurangannya lagi adalah ketika misalkan kalian pakai NordVPN atau EasyVPN, pokoknya VPN-VPN yang ada di luar sana lah ya, yang ada di handphone kalian gitu. Karena ini lewat ke VPN servernya mereka, in theory itu sebenarnya mereka bisa ngebaca traffic kalian gitu ya. At least bukan isinya lah. Isinya mungkin nggak bisa karena kalian pakai TLS gitu atau pakai SSL. Cuma mereka at least tahu kayak lu tuh connect ke domain mana.
lu tuh connect ke server mana, dan nggak ada jaminan bahwa data itu tidak di-keep sama mereka gitu ya, nggak dijual. Makanya tuh beberapa VPN provider tuh ada yang sampai nulis di fiturnya itu kayak, wah mati, tiba-tiba mati lampu gua. Aneh sekali. Nah, jadi di mereka itu sampai ada yang nulis fitur itu kayak zero log VPN gitu. Mereka jadi menjamin ke user-usernya bahwa mereka itu nggak akan nge-keep data apapun dari traffic kalian. Biasanya ada VPN-VPN yang begitu tuh. Tapi kan ya kita nggak tahu gitu ya. Mereka cuma bilang, saya jamin data Anda tidak saya keep. Tapi di belakangnya ternyata di keep. Bisa aja. Kan nggak ada yang tahu. Kita percaya-percaya aja gitu kan. Nah terus banyak banget miskonsepsi bahwa kalau kalian internetan lewat VPN dijamin aman. Aman apa dulu nih? Phishing. Nggak ngaruh. Lu tetap bisa kena phishing. Kecuali VPN provider itu somehow punya database lengkap phishing website gitu ya. Dan phishing website itu IP-IP-nya diblok semua kalau misalkan lewat VPN-nya mereka mungkin bisa. Cuma tetap VPN itu tidak apa ya? Tidak ngeblok perbuatan bodoh user-user ya. Kalau udah bodoh mah bodoh aja. Nggak ngaruh VPN gitu ya. VPN itu jadi gunanya itu jadi eh, ISP itu kan sebenarnya bisa tahu gitu ya kalau kalian connect ke domain apa, ke server mana, itu ISP kan tahu walaupun nggak tahu isinya ya. Nah, jadinya kalau misalkan lewat VPN, ISP itu ngelihatnya kayak, oh dia connect ke VPN ini, udah gitu doang. Isi VPN-nya, ISP-nya nggak bakal bisa lihat. Cuma jadinya ya VPN provider lu yang bisa lihat. Tergantung mana lah. Lu lebih percaya ISP lu yang memang udah pasti mereka ngebaca itu, atau VPN provider lu yang mungkin ngebaca itu. Tapi walaupun katanya nggak ngebaca, bisa aja ngebaca. Who knows? Nah, sekarang kita demo tentang WireGuard. Nah, ini demonya salah satu demo yang gua nggak siapin. Biasanya gue kalau mau demo tuh gue siapin dulu gitu ya, si instance-nya, terus code-nya biasanya gue siapin. Nah, ini tanpa persiapan apa-apa, kita lihat apakah segampang itu nge-setup WireGuard. Jadi gue tanpa tools apa-apa nih ya. Nah, di sini gue akan create VPS baru, kita buat dua, abis itu kita hubungin satu sama lain gitu ya. Region Indonesia, kita yang paling murah. Gue pakai ini biar gue nggak usah ngurusin firewall lah kalau misalkan di apa kayak Google gitu. WireGuard 1. Kita create satu lagi, WireGuard 2. Nah, ini udah ada satu yang jalan sembari gitu ya. Masuk dulu. Nuh. Oke. Kita langsung aja root. Langsung aja kita cari Debian 11 install WireGuard. Ingat ya, karena saya tidak siapin dulu. Jadi gue sekalian cari cara install gimana. Oh oke, udah ada di APT-nya dia. Oke, yang satunya lagi IP-nya ini. Oke, WireGuard-nya sudah terinstall di keduanya. Pokoknya yang tab kiri itu yang WireGuard 1, tab kanan yang WireGuard 2 ya. Oke. Di gue malas ganti hostname-nya localhost dua-duanya bodo amat. Ini harusnya udah ada WG, udah ada WG. Oke. Oke, jadi WireGuard itu ada 3 key gitu, private key, public key, sama pre-shared key. Ini kita generate pre-shared key, habis itu generate key, sama, nah udah kita punya deh nih, pre-shared key, private key, sama public key-nya udah kita generate. Tinggal kita masukin aja. Gue lupa konfigurasinya ada di mana. Nah ini dia. Oh, bisa di base nempatin. Ini kita nggak usah pakai IPv6 karena gua nggak paham-paham amat.
Oh, key-nya berarti ada 2 biji. BTW ini nggak harus di laptop ya. Kayak di server juga ada si WG ini. Nah, ini berarti key-nya ada karena ada sepasang satu pair gitu ya. Jadi ada 2 key-nya. Nah, yang pertama private key-nya pakai yang ini. Ini. Oh, di sini tuh ada pair-nya nanti. Ya, 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 ya. Terus ini juga tadi file apa? Gue lupa. Ini yang titik 2-nya gitu ya. Terus private key-nya tuh yang satunya. Oke, habis itu di sini tuh harusnya ada pierce, peer, gini gitu. Lupa. Sysctl-nya oke. Harusnya oh sekarang aja lah. Tambahin peer lagi. Forward. Ini. Sudo vim tiny sysctl. Forward. Sudo sysctl min p. Oke. Ini juga. Oke. Firewall kita takade. Takade tak usah ini untuk client server configuration kalau misalnya mau pakai ini nih apa? Masquerade routing gitu. Kita kan cuma site to site aja nih. Mana ini nyepirnya? Nah, nih dia pir. Nah, nah. Ada gituan. Oh, IPv6. Never mind. Vim tiny WireGuard 2G0. Tadi pirnya gue copy gak sih? Gue copy. Jadi double. Nah, ini adalah private key-nya M8. M8 tuh yang ini. Berarti gue mau ambil public key yang satunya. Oke, ini public key. Upload IP-nya gitu. IP-nya berapa tadi? Oke, ini aku copy dulu. Habis itu nih peer kita sama juga. Nah, cuma public key-nya itu yang kedua. Dan IP-nya beda. Yang kedua itu IP-nya sekian. Oke. Habis itu cara naikinnya gimana? Sudo this. Anjay. Status. Anjay nyala. Status. Anjay nyala. Wow mantap. WG show. WG 0. Oke ada peer ya. WG show WG 0. Oke ada peer ya.
Sekarang kita coba lihat. Oke, udah ada ininya. Apakah bisa ping ke yang satu? Ya, bisa. Dengan ini mereka sudah terkonek satu sama lain. Nih lu lihat ya. Pingnya itu kan 0,5. Ini walaupun sebelah-sebelahan gitu ya. Pingnya 0,4, 0,3, 0,5 lah gitu. Nah kalau lu via public IP-nya gitu ya, langsung yang tidak ada VPN-nya, harusnya kan jauh lebih cepat nih. Nah cuma pertanyaan tinggal secepat apa? Sih? Bedanya itu dikit. Jadi kayak misalkan tanpa VPN tuh 0,2, 0,3, tapi kalau pakai VPN tuh kayak 0,4, 0,5, 0,6. Jadi kayak cuma nambah 0, sekian detik doang gitu ya. 0, sekian milisecond doang untuk bagian enkripsi dan lain-lainnya gitu. Lu bayangkan misalkan lu punya latensi 10 milisecond gitu. 10 milisecond aja jadi 10,2 milisecond doang. Ini tuh sebenarnya bisa lu bayangkan, lu bandingin sama OpenVPN sih. Gua nggak tahu OpenVPN nambah latensi berapa, tapi harusnya tidak sekecil ini. Karena WireGuard ini VPN yang paling cepat. Paling cepat kan equals ya paling enteng gitu ya. Nah, sekian demo WireGuard dari gua. Semuanya udah gue jelasin VPN. Kalau ada pertanyaan, monggo di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Yoi, gue influencer. Minta subscribe orang-orang. Gue pengen ngetes sih kalau gue ngomong, ayo subscribe. Apakah benar kalian subscribe? Apakah subscriber gue akan bertambah? Apakah mimpi gue untuk menjadi influencer sebentar lagi akan terjadi? Akan terkabulkan? Apakah akan ada endorsan yang masuk ke saya? Saya tidak tahu. See you at the next video.